Bapa di dalam surga yang menjadikan alam semesta termasuk kami yang ada di dalamnya. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk merayakan hari perhentian. Hari perhentian yang sudah ditetapkan waktu dunia diciptakan, dan hari perhentian yang diteguhkan oleh Kristus melalui kebangkitan dari antara orang mati. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami sebuah kesempatan untuk menyembah-Mu bersama-sama sebagai satu umat. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, kiranya Roh-Mu menarik hati dan pikiran kami kepada suara-Mu. Kami adalah domba-domba-Mu, dan domba-domba-Mu pasti akan mendengarkan suara-Mu. Kami menyerahkan waktu yang akan berjalan di depan kami menyerahkan seluruh konsentrasi kami ke dalam belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meneruskan eksposisi kitab Hagai. Minggu lalu kita sudah sampai pada Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudara, mulai dari Hagai 1 ayat 1 sampai 11 kita sudah melihat teguran. Saudara-saudara ya. Jadi Hagai 1 ayat 1 sampai 11 itu isinya adalah teguran Allah kepada bangsa Yehuda melalui Hagai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan menegur bangsa Yehuda? Ya, saudara-saudara, kita sudah melihat bagian ini selama 2 kali, tapi secara sederhana saudara-saudara, Tuhan menegur bangsa Yehuda karena mereka tertidur. Saudara-saudara, tentu saja mereka bukan tertidur secara jasmani, mereka tertidur secara rohani atau yang kita sebut sebagai spiritual slumber. Saudara-saudara Tuhan ya, spiritual sleep. Saudara-saudara, lawan dari spiritual slumber itu adalah revival. Saudara-saudara, kalau umat Allah bisa tertidur secara rohani, maka umat Allah membutuhkan kebangunan rohani. Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja itu terjadi berkali-kali peristiwa kebangunan rohani. Saudara-saudara, kalau ada kebangunan rohani, maka ada yang disebut sebagai tertidur secara rohani. Karena kalau tidak tidur, untuk apa dibangunkan, saudara-saudara? Kalau dibangunkan, berarti diasumsikan tidur. Nah, saudara-saudara, Tuhan, hari ini kita akan melihat tentang kebangunan rohani. Mari kita bersama-sama membuka Hagai 1 ayat 12. Mari kita membaca sampai ayat 14. Hagai 1 ayat 12 sampai 14. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat 12 dan saudara-saudara menyambut dengan ayat 13. Demikian seterusnya kita membaca sampai ayat 14. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saya akan teruskan sedikit sampai pasal 2 ayat 1a. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Selama 18 tahun kerohanian bangsa Yehuda tertidur. Bangsa Yehuda adalah lambang dari gereja yang sedang tertidur. Saudara-saudara, ciri dari gereja yang sedang tertidur bukan sedang tidak melakukan apa-apa. Gereja yang sibuk pun bisa saja sebenarnya sedang tertidur. Hanya dari luar saja kelihatan sibuk. Saudara-saudara, gereja yang sedang tertidur kelihatannya sibuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya yang sedang mereka lakukan hanyalah urusan mereka
sendiri. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara. Gereja yang sedang tertidur kelihatannya sibuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya yang mereka sedang kerjakan adalah urusan mereka sendiri. Saudara-saudara, mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Hagai kepada bangsa Yehuda. Saudara-saudara, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11, Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda melalui Hagai, bangsa ini berkata, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada bangsa Yehuda, apakah sudah tiba bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku masih di dalam reruntuhan. Dan kalau saudara melanjutkan ke ayat berikutnya, saudara-saudara Tuhan, dikatakan di sana, saudara-saudara, rumahku masih reruntuhan, tapi kamu sibuk dengan urusan rumahmu masing-masing. Saudara-saudara, inilah inti teguran Tuhan di dalam ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, inti teguran Tuhan kepada bangsa Yehuda dari ayat 1 sampai 11 adalah mereka sibuk. Tapi sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing. 18 tahun yang lalu mereka dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Tapi sudah 18 tahun, bait Allah masih reruntuhan. Apakah selama 18 tahun they are doing nothing? Bukan. Selama 18 tahun, they are doing something. Sibuk. Sibuk, saudara-saudara Tuhan. Tapi sibuk untuk apa? Sibuk untuk urusan rumahnya masing-masing. Nah, kamu bilang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 18 tahun ini kamu memapani rumahmu. 18 tahun yang lalu, rumahmu masih rumah darurat. 18 tahun kemudian, rumahmu sudah mapan, sudah dipapani. Lah, kamu bilang belum tiba waktunya. Lah, sudah tiba waktunya. Belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Sudah tiba waktunya untuk kamu membangun rumahmu. Kamu bilang tidak ada waktu. Lah, ada waktu untuk membangun rumah sendiri. Kamu bilang tidak ada uang. Lah, ada uang untuk membangun rumah sendiri. Saudara-saudara, 18 tahun mereka bukan nggak sibuk. Ya, saudara-saudara, pertanyaannya sibuk untuk apa? Sibuk untuk urusan rumahnya sendiri. Ini, saudara-saudara, ciri gereja yang tidur. Gereja yang tidur bukan tidak sibuk. Saudara-saudara, tapi sok sibuk. Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya. Gereja yang tidur bukan tidak sibuk, tapi sibuk untuk urusan rumahnya masing-masing. Banyak program, tapi bukan yang Tuhan mau. Maka saudara-saudara hati-hati dengan kesibukan, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sibuk tapi bukan untuk kehendak Tuhan, saudara-saudara Tuhan, maka sebenarnya kita itu tidak lagi ngapa-ngapain bagi Tuhan. Wah, saudara mungkin berpikir, saya sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tuhan nanya, emang itu yang saya mau? Bukan kan? Loh, saya suruh kamu bangun rumahku. Lalu kamu sibuk bangun rumahmu. Baru kamu bilang apa? Saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, loh, bukan itu yang saya minta. Ya, saudara-saudara, saya takut saudara Tuhan. Nanti gereja-gereja dihakimi Tuhan waktu Yesus kembali. Dan semua gereja mengatakan, kami sudah sibuk. Baru Tuhan bertanya, sibuk ngapain? Kami sudah begini, program kami banyak. Itu yang saya mau. Saya suruh bangun rumahku, lah kamu bangun rumahmu sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang Kristen juga bisa begini, saudara kasih Tuhan ya. Ya. Tuhan suruh jadi pendeta, jadi pengusaha, saudara kasih Tuhan. Nah, misalnya saudara-saudara ya. Tuhan suruh jadi pendeta, jadi dokter, saudara kasih Tuhan ya. Tuhan suruh jadi dokter, jadi pendeta dia, saudara kasih Tuhan ya. Nah, tapi jarang sih kasus kayak gini, saudara-saudara ya. Jarang. Saudara-saudara, tapi kasus yang pertama lebih banyak. Tuhan suruh jadi pendeta, jadi pengusaha. Tuhan suruh jadi pendeta, jadi pengacara. Tuhan suruh jadi misionaris, dia jadi dokter. Baru bilang apa? Saya sibuk Tuhan, ngobatin pasien. Salah nggak? Nggak salah. Saudara-saudara, bagi Tuhan yang salah cuma satu. Bukan itu yang saya mau. Ngobatin pasien nggak salah. Ya, saudara-saudara, berbisnis nggak salah. Pertanyaannya, itukah yang saya mau? Bukan. Saudara-saudara, gereja juga bisa seperti ini. Nanti Tuhan akan hakimi gereja. Kamu bilang kamu sibuk untuk apa? Saudara-saudara, gereja yang tidur itu bukan tidak sibuk. Sibuk. Tapi bukan untuk Tuhan. Untuk ambisinya sendiri. Untuk urusan rumahnya sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi lebih ironis lagi, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah ingatkan bangsa Yehuda. Ya, Tuhan sudah ingatkan. Tuhan sudah kasih peringatan-peringatan kecil
saudara-saudara. Apa peringatan Tuhan kepada mereka? Gagal panen. Nah, saudara-saudara kalau kita ingat, saudara Tuhan minggu lalu, ya kita sudah merenungkan satu ayat ya. Engkau menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Engkau makan, tapi nggak kenyang. Engkau minum, tapi tidak puas. Coba lihat tahun ini panenmu. Ingat saudara-saudara ya, Hagai berbicara tanggal 1 bulan 6, itu pesta panen saudara Tuhan. Biasanya saudara-saudara, hari itu orang penuh sukacita. Kenapa? Panen mereka melimpah. Justru tanggal 1 bulan 6 itu saudara-saudara, mereka tidak membawa hasil yang banyak. Padahal nabur banyak. Kalau yang kamu tabur segitu, hasilnya harusnya lebih dari ini. Tapi kalau kamu lihat, kamu tabur banyak, bawa pulang sedikit. Kamu makan, nggak kenyang. Kamu minum, nggak puas. Kamu berpakaian, nggak panas. Tapi saudara-saudara kayak Tuhan sudah mengalami itu pun mereka tidak merasa ada yang salah. Mereka tidak sadar ada yang salah. Ini saudara-saudara ya, ini gejala yang sedang tertidur secara rohani. Ini gejala sedang tidur secara rohani. Ya, saudara-saudara, di dalam tidur manusia, saudara-saudara, ada yang disebut dengan deep sleep. Ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, biasanya orang kalau baru tidur itu belum deep sleep, saudara-saudara. Jadi maka saudara-saudara perhatikan ya, maling saudara-saudara Tuhan itu biasanya datang itu jam 1 pagi. Saudara-saudara, walaupun orang sudah tidur jam 10 malam. Tapi jarang maling datang jam 10 malam. Bukan karena saya mantan maling, bukan saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara ya, Bapak ini kok mengerti sekali dunia permalingan ini saudara-saudara. Bukan saudara-saudara ya. Tapi ini memang kenyataan. Saya kalau baca berita, datangnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Loh kenapa enggak jam 10? Kan orang sudah tidur jam 10. Jam 11 lah. Loh kenapa jam 1, jam 2? Karena jam 10 orang sudah tidur, tapi belum tertidur pulas. Itu belum deep. Itu masih tidur ayam. Saudara-saudara Tuhan ya. Orang pakai istilah bobo-bobo cantik, saudara-saudara Tuhan. Nah itu. Jadi tidur ya tidur, mata sudah tertutup, tapi saudara-saudara Tuhan kalau dipanggil masih dengar. Masih dengar saudara-saudara Tuhan, belum totally disconnect. Tapi kalau saudara lihat jam 2 pagi saudara-saudara ya, jam 2, jam 3, itu benar-benar sudah totally disconnect, bom atom jatuh pun saudara enggak dengar itu. Maka saudara-saudara, maling biasanya datang jam 2 pagi, jam 3. Kenapa? Sudah totally disconnect. Jangankan maling, bom atom aja enggak dengar. Saudara-saudara, jam-jam segitu saudara-saudara maling nyenggol gelas, prang pun saudara-saudara Tuhan. Apa itu? Betul lagi saudara-saudara Tuhan. Nah itu. Dia enggak sama sekali sadar, itu namanya deep sleep. Deep sleep, dia enggak lagi membedakan mana dunia nyata dan mimpi saudara-saudara Tuhan. Ya, yang terjadi dalam dunia nyata pun mimpi doang ini, saudara, mimpi indah dia pikir. Nah, saudara-saudara Tuhan, bangsa Yehuda ini sudah tertidur secara rohani dan ini bukan secara tertidur, ini sudah deep sleep. Sampai Tuhan sudah tegur pun gagal panen, enggak merasa ada yang salah. Ya saudara-saudara, kamu sudah nabur banyak, nggak bawa pulang banyak. Kamu makan nggak kenyang, kamu minum nggak puas. Harusnya nanya dong, ya, what's going on? Apa yang salah ini? Apa yang sedang terjadi ini? Tapi mereka juga nggak nanya, saudara-saudara Tuhan. Nggak nanya, benar-benar sudah tertidur pulas. Saudara-saudara Tuhan, bagaimana ya bangunin orang yang sudah tertidur kayak gitu? Saudara-saudara, kalau orang baru tertidur, itu tinggal goyang bangun, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau sudah tertidur seperti itu, sudah di level itu, gimana banguninnya? Kita nggak usah bicara tertidur rohani, saudara-saudara ya. Tertidur jasmani saja kalau sudah di level itu, saudara-saudara Tuhan. Itu digoyang pun, dia pikir dalam mimpi yang digoyang. Saudara-saudara Tuhan, kalau orang sudah tertidur begitu nyenyak, harus dibangunkan dengan suara yang keras. Harus dengan suara yang keras, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan orang yang sudah tertidur secara rohani dalam kondisi yang deep, yang sudah sangat pulas. Harus ada suara yang keras untuk membangunkannya. Maka saudara perhatikan dari ayat 1 sampai 11 suara Tuhan keras sekali. Keras sekali saudara-saudara. Dia berkata 2 kali, perhatikan keadaanmu. 2 kali saudara-saudara. Saudara-saudara bisa perhatikan itu pada ayat yang saudara bisa perhatikan itu saudara-saudara Tuhan 2 kali Tuhan mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Harus begitu keras. Kenapa? Karena tidurnya sudah pulas banget. Nggak cukup hanya digoyang, nggak cukup cuma pak, ada maling pak, saudara-saudara kan, nah saudara-saudara harus diteriakan maling, saudara-saudara dulu ya di Inggris abad ke-19 itu kan masa revolusi industri, saudara-saudara. Ada satu pekerjaan yang hari ini nggak ada, pekerjaan membangunkan orang, saudara-saudara ya. Kenapa? Jam alarm belum ada, wecker belum ada itu, saudara-saudara. Apalagi wecker digital nggak ada, saudara-saudara. Abad 18 dan 19. Maka saudara-saudara, itu kan zaman revolusi industri banyak pabrik. Jadi orang nggak lagi jadi petani, orang sudah jadi buruh. Nah, enaknya jadi petani, saudara-saudara, jamnya itu bebas, fleksibel.
Namanya petani sampai mau ngatur, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi kalau sudah jadi buruh pabrik, ya ikut jam pabrik dong. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu kan kerja itu kan, saudara-saudara itu kan shift, 2 shift, saudara kasih oleh Tuhan, pagi dan malam. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pekerja-pekerja di Inggris, pekerja-pekerja di pabrik Inggris, saudara kasih oleh Tuhan, itu sering telat awalnya. Kenapa? Nggak ada yang bangunin. Ya kalau sudah pulang tidur, bangun udah telat, saudara kasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, mereka itu bayar beberapa orang, ya maka muncullah saudara-saudara ya, orang yang disebut sebagai jam alarm manusia. Nah, saudara-saudara, itu sebutan mereka, saudara kasih oleh Tuhan ya, jam alarm manusia. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini biasanya anak-anak yang dibayar. Ya, misalnya saudara-saudara ya, mau tidur, baru kemudian bilang sama anak itu, kalian nanti bangunin saya ya, jam sekian saya mau masuk kerja. Nah, saudara-saudara, itu setiap orang saudara-saudara sudah kasih pesan dulu. Nanti anak itu bangunin jam segitu. Caranya gimana? Pukul jendelanya pakai bambu. Ya, saudara-saudara, itu kan pabrik pekerja-pekerja itu kan tinggal di kos-kosan, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, jadi mereka itu akan pukul. Pokoknya kamu bilang kan jam segini kamu harus dibangunin. Saya pukul sekencang mungkin. Ya. Kalau nggak bangun saudara-saudara, itu jendela dilempar, saudara kasih oleh Tuhan ya. Dilempar pakai ini kayak kacang itu yang kering, kayak kemiri gitu, saudara-saudara ya. Dilempar, jangan pakai batu pecah kan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Pakai kemiri. Nah, sampai bangun. Nah, itulah yang digunakan oleh pekerja Inggris sebagai jam alarm manusia. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ternyata jam alarm manusia ini bukan hanya berjasa untuk membangunkan karyawan, tapi berjasa juga menyelamatkan orang dari kebakaran, saudara-saudara. Kenapa? Saudara-saudara, abad 19 itu rumah kan nggak ada listrik. Jadi untuk menerangi rumah mereka gunakan lampu gas. Dan saudara-saudara mereka menggunakan tungku batu bara. Nah, saudara-saudara malam-malam begitu kan nggak ada listrik, jadi supaya terang mereka pakai lampu gas. Tapi itu sebabnya saudara-saudara sering kebakaran. Sering kebakaran saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, waktu sebuah rumah kebakaran seringkali penghuninya selamat. Kenapa? Karena jam itu kebakaran terjadi, ada anak kecil yang lagi bangunkan karyawan di kos-kosan yang lain. Lalu mereka cium bau asap, saudara kasih oleh Tuhan. Waktu bau asap itu tercium, seluruh rumah nggak sadar. Seluruh rumah nggak sadar. Memang saudara-saudara katanya ya, waktu kebakaran terjadi, justru kita akan semakin tertidur lelap. Kenapa? Karena CO2 itu sangat membius. Saudara-saudara, maka kalau kebakaran, harusnya kan kamu bangun dong, kepanasan. Salah, saudara-saudara. CO2 itu bikin orang makin ingin tidur. Maka saudara kalau tanya, kenapa ya Pak? Kebakaran itu banyak yang mati di dalam. Ya iya, karena asap itu bikin dia makin lelap tidur. Makin lelap. Nah, saudara-saudara, anak-anak yang membangunkan karyawan ini, yang lemparin rumah orang yang kebakaran itu. Lemparin, saudara-saudara, pukul-pukul, sampai satu rumah bangun. Butuh suara keras. Saudara-saudara. Saudara-saudara, gereja yang sedang tidur itu butuh suara keras. Hari ini saudara-saudara banyak gereja yang sedang tidur. Bagaimana bangunin gereja yang tidur? Butuh suara keras. Kalau tidak ada lagi suara yang keras, ya gereja yang tertidur akan makin lelap tertidur. Butuh suara yang keras. Maka saudara-saudara, Tuhan memakai Hagai untuk bicara, bangunkan bangsa Yehuda dengan suara yang keras. Apa suaranya? Perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. 18 tahun ini kamu ngapain? Lalu coba lihat sekarang apa yang terjadi dengan kamu. Masih nggak sadar juga. Saudara-saudara, puji Tuhan, mereka bangun. Saudara-saudara, waktu Hagai menyampaikan firman Tuhan tanggal 1 bulan 6, saudara kasih oleh Tuhan, mereka bukan hanya dengar, mereka bangun dari tidur rohani mereka. Dari mana kita tahu mereka bangun, saudara kasih oleh Tuhan? Mari kita lihat ayat 12. Saya mengajak saudara perhatikan ayat 12, dan saudara menggarisbawahi satu kata pada ayat itu, mendengarkan. Nah, saudara-saudara perhatikan kata mendengarkan itu, saudara-saudara ya. Mendengarkan. Saya bacakan ayat 12. Lalu Zerubabel bin Syatiel dan Yosua bin Yozada imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan. Nah, saudara-saudara, kata mendengarkan itu dalam bahasa Ibrani syama. Syama. Nah, di dalam Ulangan 5 ada kata dengarkanlah hai Israel. Itu syema. Ya, saudara-saudara. Nah, di Hagai 1 ayat 12 syama. Saudara-saudara, syama dan syema itu artinya sama kok. Nah, kenapa saya minta saudara memperhatikan kata ini? Karena di dalam bahasa Ibrani, saudara kasih oleh Tuhan, mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan suara.
Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, mendengarkan itu lebih daripada sekedar mendengarkan suara. Mendengarkan itu artinya mentaati suara itu. Jadi kalau saudara cuma dengar tapi saudara nggak taat, itu berarti saudara nggak dengar itu. Ini seperti orang tua, saudara itu ngomel-ngomel sama anaknya. Ngomel sama anaknya, saudara anaknya misalnya dapat nilai jelek. Kamu sih nggak dengerin apa kata papa. Saudara-saudara coba tanya anaknya, kamu dengar nggak papa mau ngomong apa? Dengar. Apa papanya bilang? Belajar. Nah, saudara-saudara. Kamu dengar nggak? Dengar. Apa kata papamu? Belajar. Tapi saudara-saudara kok papanya nanya lagi? Kamu sih nggak dengerin kata papa? Dengar. Saudara-saudara, orang tua ngomel sama anak depan guru. Anak ini nggak dengar kata papanya. Anak ini nggak dengar kata mamanya. Saudara itu gurunya nanya sama anak itu. Kamu dengar nggak kata papamu? Dengar. Apa kata papamu? Belajar. Loh pak? Apa pak? Anak bapak dengar kok. Ya bapaknya juga tahu anaknya dengar, saudara Tuhan. Yang bapaknya komplain apa? Nggak dilakukan. Nggak dilakukan. Ya saudara-saudara, kalaupun anak itu dengar apa kata papanya, dari mana kita tahu dia dengar? Ditanya, papa mau ngomong apa tadi? Papa saya bilang belajar. Ya saudara-saudara, kalau dia bisa mengulangi apa kata papanya, berarti dia dengar dong. Tapi saudara-saudara kan itu nggak dihitung mendengar kan? Kenapa? Karena nggak dilakukan. Nah saudara-saudara, di sini kita bisa melihat saudara-saudara ya, bahasa Ibrani itu mirip juga dengan kita. Mendengar nggak melakukan, artinya nggak mendengar. Ya, saudara-saudara di dalam bahasa Ibrani, mendengar itu bukan hanya listen to the voice, but obey the voice. Yesus berkata, ikutlah aku. Nah saudara-saudara, ikutlah aku. Dengar nggak? Dengar. Apa kata Yesus tadi? Ikutlah aku. Kok kamu masih di sini? Namanya ikutlah aku berarti kamu nggak di sini lagi dong. Itu artinya kalau kamu dengar, ikutlah aku. Lah, tapi kok masih di sini? Itu berarti kamu nggak dengar. Tapi saya dengar loh. Yesus tadi bilang ikutlah aku. Kalau kamu dengar, artinya setelah Yesus mengatakan ikutlah aku, ya kamu tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang pertama. Follow me. Follow me. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan semuanya. Mereka bukan cuma listen to the voice, but also obey the voice. Saudara-saudara, pada ayat 12, seluruh bangsa Yehuda, mulai dari pimpinan politiknya sampai rakyatnya, mendengarkan. Mendengarkan. Mereka bukan hanya tahu apa yang dikatakan Hagai. Mereka bukan hanya tahu apa yang dikatakan Tuhan melalui Hagai. Mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan melalui Hagai. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan melalui Hagai? Ya, kalau kita kembali ke bagian sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan kan berkata kepada bangsa itu, sekarang naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Minggu lalu kita baru merenungkan sampai di situ. Tuhan berkata pada mereka, naiklah, bawa kayu. Tapi saudara-saudara perhatikan, Hagai hanya berbicara sampai ayat 11. Habis itu hening. Silent. Saudara-saudara, ayat 1 sampai 11. Hagai sampai di situ, Tuhan bicara. Tuhan hanya bicara sampai ayat 11. Lalu kalau saudara perhatikan, kedua kalinya Tuhan bicara itu Hagai pasal 2, ayat 1. Dan dari Hagai 1, ayat 1 sampai 2, ayat 1, 1,5 bulan. 1,5 bulan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara kayak Tuhan 1,5 bulan Tuhan nggak bicara. Di sini kita belajar, saudara-saudara ya. Tuhan itu tidak selalu bicara. Setelah dia bicara, dia biasanya kasih jeda waktu. Ya saudara-saudara, dan saudara juga harus begitu ya sebagai orang tua. Jangan bicara terus. Bicara perlu, tapi saudara-saudara harus ada jeda waktu. Tuhan juga gitu, saudara-saudara. Tuhan bicara, tapi dia berhenti dulu. Kenapa? Dia kasih jeda waktu. Saudara dengarkan baik-baik. Jeda waktu adalah ruang untuk kita meresponi firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan bicara lagi sebelum saudara menaati yang sudah disampaikannya. Maka Tuhan waktu bicara, dia berhenti bicara dulu. Dia kasih jeda waktu. Saudara-saudara, kalau Tuhan bicara terus. Saudara nggak ada jeda waktu untuk memikirkan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan kasih jeda waktu. Kenapa saudara-saudara? Jeda waktu adalah ruang kita untuk merespon. Dan Tuhan menunggu bagaimana respon kita. Saya sudah ngomong, responmu bagaimana? Oh Tuhan diam dulu 1,5 bulan. Nanti saudara perhatikan, itu khotbah 2 minggu lagi saudara Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan yang kedua. 1,5 bulan saudara Tuhan. Baru Tuhan bicara lagi.
Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan tidak mau bicara hanya untuk didengar. Tuhan mau bicara untuk ditaati. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mau bicara hanya supaya saudara dengar. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mau bicara supaya saudara lakukan. Maka saudara-saudara, pertanyaan kita sebagai orang Kristen bukan hanya berapa banyak yang sudah saya dengar, berapa banyak sudah kita lakukan. Nah, ini kan yang dikatakan Yakobus ya, jangan hanya jadi pendengar, pelaku dong. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen jangan hanya nanya berapa banyak saya dengar, berapa banyak sudah kita lakukan, saudara-saudara. Ya saudara-saudara mendengar itu perlu. Ya saudara perlu tanya berapa banyak firman yang saudara dengar. Kalau saudara tergolong orang yang malas belajar firman, pertanyaannya berapa banyak saudara dengar. Tapi kalau saudara tergolong orang yang rajin belajar firman, pertanyaannya berapa banyak sudah lakukan. Ya saudara-saudara, ada dua kategori orang Kristen, saudara-saudara. Ada yang malas belajar. Ya, untuk orang kayak gini saudara-saudara, saudara harus mengatakan berapa banyak yang sudah kamu dengar. Tapi untuk orang yang sering datang PA hari Rabu, saya mau tanya, berapa banyak yang sudah lakukan. Saudara-saudara datang ke gereja seperti ini, itu sekaligus berkat dan kutuk, saudara-saudara ya. Berkatnya banyak yang saudara dengar, kutuknya. Saudara akan dihakimi sama Tuhan berapa yang saudara sudah lakukan. Minggu depan jangan datang ke sini lagi, saudara Tuhan ya. Nah, kenapa? Waduh, gila nih, makin banyak saya dengar, makin banyak yang saya lakukan, yang mending gak usah datang. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Datang ke gereja seperti ini, saudara Tuhan, ada berkat dan kutuknya. Berkatnya apa? Banyak yang saya dengar. Kutuknya, saudara-saudara. Semakin banyak yang saya dengar, semakin banyak yang belum saya lakukan. Saudara-saudara, yang lebih berat lagi siapa? Pendeta, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pendeta gampang sih bicara firman Tuhan sama orang. Dia sendiri lakukan nggak? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan dihakimi bukan hanya dari berapa banyak sudah kita dengar, tapi dari berapa banyak yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita hanya dengar, nggak dilakukan, itu artinya nggak mendengar. Saudara aja kesel ya sama anak saudara kalau nggak melakukan. Dan saudara ngomelnya apa? Kamu nggak dengar, kata mama. Dengar. Ya saudara-saudara, untuk anak kita nggak ambil secara literal ya. Kamu nggak dengar. Wah, mama pikir saya budak. Tapi kan kita orang tua kan ngerti ya. Bukan mendengar itu yang saya maksud. Yang kamu lakukan. Ya. Orang tua bilang sama anaknya, bersihin kamarmu. Ya saudara-saudara. Habis itu orang tuanya datang, kamarnya berantakan. Orang tua bilang apa? Kamu nggak dengar kata mama. Ya saudara-saudara, anaknya dengar. Ya kan? Ya, orang tua juga tahu anaknya dengar saudara Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kalau dengar kenapa sampai sekarang masih berantakan ini kamar? Sama halnya, Tuhan juga kesel. Saudara-saudara dengar, dilakukan enggak? Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sadar enggak? Momen ketaatan itu langka dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bicara itu tidak langka dalam perjanjian lama. Perjanjian lama isinya Tuhan bicara terus, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 1, dari zaman dahulu kala, Tuhan berulang kali berbicara dengan berbagai cara. Loh, itu kan jelas, saudara-saudara ya. Perjanjian lama tidak langka waktu berbicara mengenai Tuhan bicara. Saudara kalau baca perjanjian lama, isinya apa? Tuhan bicara. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nabi-nabi di perjanjian lama itu sudah banyak. Mulai dari Musa sampai Maliaki, saudara kasih oleh Tuhan. Itu artinya apa? Momen Tuhan bicara itu bukan momen yang langka. Bicara. Yang langka itu apa? Taatnya. Maka kalau sudah perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, berkali-kali Tuhan bicara. Berapa kali orang taat? Saudara-saudara dari Musa, nabi pertama, saudara-saudara Tuhan sudah bicara. Israel taat, wah tegar tengkuk. Sampai Maliaki, saudara Tuhan. Berapa kali Tuhan bicara? Sudah banyak, isinya juga sama. Tidak taat. Ketaatan itu momen langka. Ya saudara-saudara kayak saudara Tuhan, maka kalau kita baca ya, ayat 12 ini tadi, ini momen langka saudara-saudara ya. Ini momen langka. Mendengarkan. Karena di dalam perjanjian lama Tuhan sering ngeluh. Aku sudah bicara, kamu nggak dengar. Kalau sudah baca Yeskiel, sama saudara-saudara. Tuhan mengatakan, aku sudah bicara berapa kali, tapi kamu nggak dengar. Itu kalimat yang berulang muncul. Itu kalimat yang berulang kali muncul. Engkau tidak mendengar. Maka waktu saya melihat ayat 12, saudara-saudara, saya kayak menemukan air segar. Untuk pertama kalinya, atau untuk kesekian kalinya. Jarang-jarang, saudara-saudara ya. Mendengarkan. Saudara-saudara, Tuhan bicara itu bukan momen langka dalam Alkitab. Dan Alkitab kita ini isinya apa sih Tuhan bicara kan?
Maka saudara-saudara kalau di dalam Alkitab saja momen ketaatan itu langka, ya hari ini juga sama. Ketaatan itu momen yang langka. Saudara-saudara, maka orang Kristen itu saudara kasih oleh Tuhan tidak berarti orang itu taat. Ada banyak orang Kristen, berapa yang taat? Ada banyak dengar firman Tuhan, berapa yang taat? Saudara-saudara, obedience is a rare moment. Maka saudara kasih oleh Tuhan, gereja yang jemaatnya banyak, saudara-saudara, itu bukan kabar baik. Kalau yang taat cuma segelintir, itu kabar buruk. Jumlah banyak, tapi yang taat cuma segelintir. Tapi jangan lupa saudara-saudara ya, waktu Matius 7, Yesus berkata, hari terakhir nanti itu akan banyak berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Baru apa kata Yesus? Enyah kamu sekalian, kamu adalah pembuat kejahatan. Oh, indikator Yesus apa? Engkau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu indikatornya. Aku sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat. Apa kata Yesus? Nyah, aku tidak kenal kamu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ada di sini yang sudah bernubuat? Ada di sini yang sudah bikin mukjizat? Ada di sini yang sudah ngusir setan? Saudara-saudara, yang di dalam Matius 7 saja sudah bernubuat dibilang enyah. Kita ini saudara-saudara. Bernubuat enggak, ngusir setan enggak, diusir setan iya. Saudara-saudara, bernubuat enggak, ngusir setan enggak, bikin mukjizat enggak. Ya, taat pun enggak. Saudara berani ketemu Yesus nanti. Baru saudara mengatakan, Tuhan, Tuhan, ingat kami jemaat MRI Manado, enyah kamu sekalian. Saudara. Kenapa lu enyah? Bapak enggak tahu di Manado ini. MRI Manado itu sangat ketat dengan pengajarannya. Iya, tapi kamu enggak lakukan kan? Kamu enggak lakukan. Saudara enggak bisa membela diri di depan Tuhan hanya karena saudara banyak dengar. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan itu momen langka. Karena kebanyakan isi perjanjian lama ketidaktaatan oleh Tuhan ya. Mulai dari Kejadian 3 sampai berakhirnya kitab perjanjian lama. Isinya apa? Ketidaktaatan. Bagaimana dengan saudara dan saya di tempat ini? Sudah lama jadi orang Kristen? Sudah Pak, dari lahir. Bagaimana ketaatan saudara? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, biasanya ya saudara-saudara ya, ketidaktaatannya bangsa Israel itu terlihat dalam 3 bentuk. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat saudara-saudara bentuk ketidaktaatan yang pertama. Dengar firman, tapi tidak ditaati. Dan bagaimana cara mereka tidak menaatinya? Bentuk ketidaktaatannya yang pertama saudara-saudara, apatis. Nah, saudara-saudara ini adalah ketidaktaatan yang paling umum. Saudara-saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca perjanjian lama ya, tidak semua orang Israel itu benci dengan Nabi. Memang saudara-saudara ya, orang Israel terkenal dengan menganiaya nabi-nabi, itu betul. Ya Yesus sendiri mengatakan, iya banyak nabi yang sudah kamu aniaya kok. Tapi kalau saudara lihat lebih detail, sebenarnya sebagian besar orang Israel itu tidak benci dengan nabi. Ya saudara-saudara, mereka itu menyukai nabi. Kenapa? Ya, nabi kan orang suci. Tapi saudara-saudara, mereka nggak pernah menganggap firman yang disampaikan nabi-nabi itu serius. Nah, itu masalahnya. Saudara-saudara, mereka tidak benci dengan nabi-nabi, tapi mereka tidak pernah serius dengan yang disampaikan oleh para nabi itu. Mereka menganggap firman Tuhan itu cuma hiburan. Nah, saudara-saudara, ini digambarkan dengan jelas sekali dalam Yehezkiel 33. Mari kita lihat Yehezkiel 33 sebentar ya. Yehezkiel 33. Kita lihat ayat 32. Yehezkiel 33 ayat 32. Nah, saudara perhatikan konteks Yehezkiel 33, itu adalah panggilan Yehezkiel, dipanggil sebagai nabi. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, kamu harus menjadi penjaga umatku. Itu tugasmu Yehezkiel. Bagaimana Yehezkiel menjaga bangsa Yehuda? Ya dengan berbicara, dengan bernubuat, dengan menyampaikan firman. Itu caranya dia menjaga umat Tuhan. Tapi perhatikan apa kata Tuhan pada ayat yang ke-32. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Dengar tapi nggak dilakukan. Loh,
kamu anggap apa Yeskiel? Nah, Tuhan bilang, mereka anggap kamu cuman penyanyi. Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen itu menganggap pendeta itu cuma penyanyi. Ih, bagus khotbahnya. Ya kalau penyanyi saudara, itu bagus suaranya, saudara-saudara Tuhan. Jarang-jarang saudara-saudara ya, pendeta khotbah bagus, suara bagus. Biasanya saudara-saudara khotbah bagus, suara cempreng, saudara-saudara Tuhan ya. Atau kadang-kadang suara cempreng, khotbah bagus, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, tapi saudara-saudara jarang-jarang itu khotbah bagus, suara merdu pula. Wah, saudara-saudara kalau khotbah suaranya bass, saudara-saudara Tuhan. Kalau nyanyi bariton, langka sekali saudara-saudara pendeta kayak gini. Tapi biasanya kan saudara-saudara kan, ya nyanyinya nggak bagus, khotbahnya bagus. Biasanya saudara-saudara khotbahnya nggak bagus, nyanyinya bagus. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan apa dikatakan oleh Tuhan kepada Yeskiel, Yeskiel kamu saya panggil jadi nabi. Kamu bicara sama mereka, tapi nanti kamu akan hanya dianggap sebagai penyanyi. Penyanyi, ya, just as an entertainment. Hanya sebagai hiburan. Ya, kamu khotbah, lalu dia bilang apa? Khotbahnya bagus Pak, ya kan? Puji Tuhan Pak, hari ini khotbahnya bagus. Tapi Pak, hidup itu kan tak sesederhana itu Pak. Wah, saudara-saudara. Saya berapa kali ketemu jemaat gini saudara-saudara. Terima kasih Pak, khotbahnya bagus. Ya, saudara-saudara. Tapi lanjut kalimatnya saudara-saudara. Tapi kan hidup ini tidak sesederhana yang Bapak bilang kan Pak. Loh, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, semua firman Tuhan langsung difilter dengan kalimat itu. Apapun khotbahnya, selalu kalimatnya seperti itu saudara-saudara. Ya tapi gimana ya Pak, hidup kan harus realistis Pak. Jadi dari tadi 1 jam ini saya khotbah, kamu anggap apa ini? Hiburan. Hiburan. Saudara jangan pikir ya, cuma di gereja sebelah sana yang cari hiburan ke gereja. Orang bisa datang ke GRI pun cari hiburan. Kenapa saudara-saudara? Selera hiburannya aja yang berbeda. Saudara-saudara, kalau ke sana cari musik. Tapi saudara-saudara, ada orang itu memang nggak terhibur lagi dengan musik. Kenapa? Karena hiburannya next level, saudara. Next level. Ya, cuma musik. Nggak cukup. Saya butuh sesuatu yang menggelitik otak saya. Nah, itu saudara-saudara. Ya, waktu dengar khotbahnya, wow. Wah, wih, baru sadar. Ih, kok bisa gitu ya? Baru tahu saya ini. Saudara-saudara, ada orang yang terhibur dengan hal-hal kayak gini, makanya ke GRI. Dia kalau dikasih musik, sampah semua ini, saudara-saudara Tuhan ya kan. Tapi kalau, baru tahu saya ada filsafat kayak gini. Baru tahu saya. Ternyata psikologi bisa dihubungkan dengan ini, baru tahu saya. Ternyata ada konsep ini, baru tahu. Itu namanya wow effect, saudara-saudara Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ada orang itu datang ke GRI karena dia mendapat wow effect. Ya, kenapa dia ke GRI? Wow effect. Saudara-saudara, itu hanya sebagai hiburan. Kenapa? Pulang dari gereja tidak ada perubahan. Saudara Tuhan ya. Jadi apa yang kamu dapat di gereja tadi? Saya baru tahu. Tapi hidupmu yang lama terus. Yang kamu tahu yang baru, tapi hidupmu nggak pernah baru. Itulah yang namanya respon apatis. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat orang kayak gini kelihatan kayak pemberontak nggak? Enggak kan? Dia datang kebaktian, dengar khotbah 1,5 jam, saudara bilang dia pemberontak. Dengar, saudara, perhatikan banget. Tapi saudara-saudara, ujungnya dia bilang apa? Bagus sih Pak, ya tapi kan hidup itu kan nggak bisa kayak gitu ya Pak, realistis aja ya Pak. Saudara-saudara, ini yang saya bilang, orang Kristen yang datang hanya untuk dihibur, bukan untuk diubah. Datang hanya untuk dihibur, bukan untuk diubah. Ya saudara-saudara, ada berapa banyak orang Kristen, saudara-saudara Tuhan, yang datang ke gereja untuk dihibur. Maka saudara-saudara, kenapa gereja yang banyak hiburan laku? Karena kebanyakan orang Kristen memang begitu. Datang ke gereja bukan untuk diubah, tapi untuk dihibur. Senin sudah capek, Selasa capek, Rabu capek, semua capek. Masa di gereja dibikin capek lagi? Cari gereja menghibur dong. Ya, di mana saya bisa duduk, pasif, ya, dan dihibur. Habis pulang, ya udah, saya nggak usah diubah. Saudara-saudara nih, kasih oleh Tuhan, ini respon yang pertama. Kalau saudara lihat orang-orang seperti ini, nggak kayak pemberontak. Baik-baik. Saudara-saudara, kalau ada orang waktu dengar khotbah, saudara kasih oleh Tuhan, dia sambil makan jeruk, ini kurang ajar, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Nah, pendeta lagi khotbah dia makan jeruk, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Ya, kurang ajar ya. Pendeta lagi khotbah dia makan kuaci, misalnya, ini kurang ajar, ini pemberontak ini, ya kan. Tapi dia enggak perhatikan, catat.
Tapi saudara-saudara, habis itu dia bilang apa? Khotbahnya bagus Pak, saya baru dengar hari itu. Ya tapi gimana ya Pak, kan hidup itu nggak kayak gitu mudahnya Pak. Lah, jadi kamu pikir tadi saya ngapain di depan mimbar itu? Ya, Bapak stand up komedian sih. Ya, menghibur kami sampai doa berkat. Apatis. Yang kedua, saudara-saudara, marah. Nah, saudara-saudara, ya, saudara-saudara pasti tidak asing lah ya, nabi-nabi yang dianiaya. Kenapa saudara-saudara nabi-nabi dianiaya? Karena mereka menyentuh isu-isu sensitif. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak semua orang menganiaya nabi lah, atau tidak semua orang marah sama pendeta, atau tidak semua orang marah dengar khotbah. Saudara-saudara, ada orang Kristen yang kalau khotbahnya mengenai berjudi, dia nggak marah, biasa-biasa saja. Bahkan dia bilang amin, amin. Ya, amin Pak. Ya kan saudara-saudara. Tapi begitu pendeta yang khotbah mengenai perzinahan, saudara Tuhan, wah di pintu gereja dicegat saudara Tuhan. Bapak jangan sekali-sekali bicara perzinahan ya. Loh, kenapa? Loh, waktu bicara perjudian ya anteng-anteng saja. Begitu perzinahan, ternyata saudara-saudara ya, dosa perzinahan itu sensitif untuk dia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu gereja itu, di dalamnya ada pejabat, saudara kasih oleh Tuhan. Nah saudara-saudara pejabat kan kerah putih, gak main judi lah ya. Saudara-saudara, bukan itulah dosanya dia itu. Ya, judi. Apalagi judi warung kopi, saudara kasih oleh Tuhan. Aduh, pejabat apa ini? Ya, seorang pejabat ketangkap lagi main kartu di warung kopi. Ampun saudara-saudara, ini kan headline-nya jelek ya saudara-saudara ya. Maka saudara-saudara ya namanya pejabat ya, dosa perjudian enggak level saya lah itu ya. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, simpanannya di mana-mana. Maka waktu pendeta khotbah mengenai perjudian, amin, ini ya salah, ini bertobat semuanya. Begitu besoknya minggu depan pendeta khotbah mengenai perzinahan, bapak-bapak yang punya simpanan-simpanan, langsung saudara-saudara pendeta dicegatnya di depan. Biasanya pendeta nunggu jemaat salaman, saudara kasih oleh Tuhan. Dia yang nunggu pendeta duluan sebelum salaman. Bapak tadi ngomong apa? Saudara-saudara ada juga, saudara kasih oleh Tuhan, ada juga orang Kristen yang biasa saja kalau pendeta khotbah mengenai perzinahan, dia nggak tersinggung. Tapi saudara-saudara, dia marah ketika pendeta khotbah mengenai keserakahan. Kenapa saudara-saudara? Karena dia pengusaha, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, banyak jemaat di situ adalah karyawan dia, dan karyawan ngomong, aduh Pak, bos kita itu Pak, aduh, ya di gereja kayak malaikat Pak, tapi di kantor kayak setan Pak, waduh, kayak setan. Ini Pak, gaji kami ini sudah 3 bulan tidak dibayar, sementara dia pergi ke luar negeri. Wah, saudara-saudara, kadang-kadang saya bingung juga kalau gini, Bapak, karyawannya kenapa masih mau gereja di sini? Ya karena firmannya Pak, tapi kalau lihat Bapak yang satu itu, aduh, ya itu bos kita tahulah Pak. Nah saudara-saudara, waktu pendeta itu khotbah mengenai keserakahan, materialisme, saudara Tuhan, ketidakadilan, langsung dia datang ke rapat majelis, merekomendasikan pendeta ini dipecat aja. Kalau pendeta nggak dipecat, saya yang keluar dari gereja. Majelisnya ketakutan saudara-saudara. Kenapa? Kalau dia keluar, persembahan habis, saudara Tuhan. Maka pendeta dipecat. Tapi saudara-saudara, kejadian begini kan bukan baru-baru ini kan. Yeremia itu saudara-saudara dimasukkan ke sumur, saudara Tuhan. Kenapa? Karena menyinggung hal-hal sensitif. Ya, kamu kalau khotbah ya khotbah aja lah ya, jangan singgung-singgung hal yang sensitif ini. Masuk sumur. Yesaya, menurut cerita saudara-saudara itu digergaji. Kenapa? Karena menyinggung hal-hal sensitif. Ya saudara-saudara, respon yang ketiga. Saudara-saudara. Munafik, saudara Tuhan. Nah saudara-saudara, respon yang ketiga ini menganggap firman itu cuma basa-basi. Ya, jangan ditolak. Kenapa? Kita orang Kristen. Masa kita bilang tidak sama firman Tuhan? Iyakan saja. Ya. Di mulut bilang iya, di hati enggak. Ya, kalau kamu bilang salah, nanti pendeta bilang kamu bertobat. Ya, iyakan saja. Gimana? Iya betul Pak. Tapi dalam hati saudara-saudara tetap menyembah berhala. Mari kita lihat Yesaya 29 ayat 13 saudara-saudara ya. Yesaya 29 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan Tuhan telah berfirman,
Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara perhatikan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ini respon yang ketiga. Munafik, bermuka dua. Bermuka dua, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan gaslighting religius, saudara Tuhan. Ya, gaslighting. Saudara-saudara, gaslighting Tuhan. Ini respon yang ketiga. Respon yang pertama itu apatis, saudara-saudara. Tapi dia jujur. Dia bilang, ya firman Tuhan bagus Pak, tapi hidup ini realistis loh. Tapi yang ketiga ini, saudara-saudara, ini nggak jujur, ini menipu. Iya Pak, betul. Ya, tapi dalam hati, ya terserah Bapak lah. Ya, itu kata Bapak itu. Iya betul, tapi ya itu kata Bapak. Ya, saya ya terserah saya dong. Saya melakukan, saya nggak lakukan, terserah saya. Loh. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, pemberontakan dan ketidaktaatan bangsa Yehuda terhadap firman Tuhan itu tiga. Ada yang, ini sebagian besar, apatis. Yang kedua, marah. Yang ketiga, saudara-saudara, munafik. Saudara-saudara, ini bukan hanya terjadi di perjanjian lama, sampai hari ini. Orang Kristen itu, saudara-saudara, dengar khotbah, wah, ya, satu ruangan dengar khotbah yang sama, tapi responnya beda-beda. Ada yang apatis, ada yang marah, dan yang terakhir, ada yang munafik. Saya nggak tahu, saudara yang mana ya? Saudara yang mana? Selama ini saudara dengar firman Tuhan, saudara responnya bagaimana? Saudara langsung filter dengan mengatakan, bagus sih khotbahnya Pak Calvin itu ya, tapi bukan untuk di Manado juga lah ya. Ya saudara-saudara, tapi saudara-saudara saya kadang-kadang bingung juga ya. Waktu saya di Jakarta, ada yang bilang, khotbah kayak gitu Pak, bisa dilakukannya cuma di Manado Pak, daerah Kristen semua. Tapi di sini saudara-saudara, responnya beda lagi. Khotbah kayak Bapak itu enaknya dilakukan di Jakarta Pak, bukan di Manado lah. Jadi saya bingung saudara-saudara. Jadi sebenarnya harusnya dilakukan di mana ini? Nah saudara-saudara, yang waktu saya di Jakarta dia bilang, iya Bapak sih ngomong kayak gitu enak di Manado Pak kayak gitu ngomongnya. Lah, begitu saya di Manado, Bapak sih ngomongnya enak di Jakarta Pak gitu ngomongnya lah. Jadi saya harus di mana ini? Tapi saya pikir saudara Tuhan, yang salah itu bukan saya, yang salah ini orang. Kenapa dia yang menentukan firman Tuhan mana yang boleh dilakukan? Ya karena dianggap itu cuma hiburan. Ini cuma hiburan ya. Jadi satu jam, 1,5 jam, 2 jam di gereja, just enjoy the show, saudara Tuhan ya. Just enjoy the show. Don't be so serious ya. Nah, jangan terlalu serius. Itu kata Joker kan saudara Tuhan ya. Why so serious? Kenapa terlalu serius? Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara kayak Tuhan, tapi mungkin ada juga yang lebih jujur. Marah dia. Wah, ya. Marah dia cegat hamba Tuhan. Atau minggu depan saya ke gereja lagi. Atau saya keluar dari gereja ini. Marah dia. Tapi yang ketiga ini saudara-saudara, ini yang bahaya ini sebenarnya ya. Ngemarah enggak. Tapi jujur juga enggak. Apa ini? Munafik. Ya kan aja lah. Ya. Kalau dikunjungi sama hamba Tuhan, gimana Pak? Ininya, saat teduhnya. Ya kan aja lah. Saudara-saudara kayak Tuhan, respon bangsa Yehuda dalam kitab Hagai pasal 1 ini langka. Mereka bukan hanya dengar, mereka melakukan. Mereka benar-benar naik ke gunung itu. Naik, saudara Tuhan. Minggu lalu kan saya bilang, saudara-saudara ya, pertobatan itu tidak ada yang mudah. Pertobatan itu tidak bisa instan, saudara-saudara. Pertobatan itu costly. Orang bilang, Pak, enak berbuat dosa, nanti bertobat aja. Nggak ada yang bertobat aja, saudara-saudara. Pertobat itu costly. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Saudara bilang, gampang Pak, kita bertobat, Tuhan ampuni, kita bertobat. Oh enggak, saudara-saudara. Pertobatan itu costly. Saudara jangan bilang gampang-gampang. Enggak, saudara-saudara. Makanya George Whitefield mengatakan, lebih baik innocent daripada have to repent, dia bilang. Ya tapi kalau kamu nggak bisa terhindar dari dosa, bertobatlah. Tapi kalau kamu bisa berhindar, innocent lah. Kenapa? Karena bertobat itu costly, harganya mahal. Jangan pikir saudara Tuhan, wah bertobat gampang, semua akan diputihkan. Oh tidak, saudara Tuhan. Tidak. Harga yang dibayar itu mahal. Saya selalu bilang saudara-saudara, pertobatan itu seperti jalan tol di Jakarta.
saudara bisa salah keluar. Saudara kasih oleh Tuhan, dan saudara bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi tidak semudah yang saudara bayangkan. Maka saudara-saudara kan orang bilang kalau di Jakarta itu kalau keluar tol pastikan saudara keluar di tempat yang tepat. Karena kalau beda satu pintu saja, saudara jangan pikir gampang lah kembali ke pintu yang tepat. Enggak, saudara bisa keliling dulu Tangerang, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, belum lagi macetnya. Oh balik sih, tapi saudara-saudara sudah berapa jam Pak di jalan? Sudah 1 jam. Lah, 1 jam sudah nyampe dari tadi. Nah, itu pertobatan. Enggak semudah itu. Costly. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda. Sekarang naiklah ke gunung. Oh, gunung, saudara-saudara. Gunung. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada rekan kita posting di WA-nya foto gunung Kelabat, saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Foto gunung Kelabat. Saya bayangkan saudara-saudara ya, kalau saudara sebagai orang Israel disuruh bangun bait Allah di gunung Kelabat, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, bertobat. Oke, sekarang naiklah ke atas gunung. Waduh. Naiklah ke atas gunung. Tuhan bisa nggak bikin di pesisir aja, saudara kasih oleh Tuhan ya, di pinggiran Megamas. Nggak usah naik gunung lah, ya kan, yang penting bangun bait Allah. Jangan sampai di atas gunung, nanti mendaki, hiking lagi, aduh. Loh, itulah pertobatan, naik gunung. Wih, berat dong, capek dong, itu pertobatan. Yang kedua, bawalah kayu. Wah, saudara-saudara, ini bukan di Sumatera, bukan di Indonesia, saudara-saudara, banyak hutan. Timur Tengah, kayu mahal. Dan bangunlah rumah itu. Saudara-saudara, pertobatan itu costly. Pertobatan itu menuntut harga. Saudara bisa bertobat, itu pun kalau Tuhan beranugerah. Itu pun harganya mahal. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi bangsa Yehuda mendengar. Mereka serius dengan firman Tuhan. Mereka naik. Mereka naik. Kapan mereka naik, saudara-saudara? Tanggal 21 bulan 7. Tanggal 24 bulan 1. 23 hari. Kenapa 23 hari? Karena itu adalah ruang untuk refleksi. Setelah mendengar 23 hari mereka mikir. Tuhan tidak bicara. Sekarang lu pikir sendirilah, kata Tuhan. Saya sudah selesai bicara, sekarang kamu pikir. Saya kasih kamu waktu. Dengar, pikir, pertimbangkan baik-baik. Setelah 23 hari, baru mereka bilang apa? Ayo, kita sekarang naik. Kita yang salah. 18 tahun ini kita salah. Kita sibuk dengan rumah kita masing-masing. Rumah Tuhan kita telantarkan. 18 tahun ini kita salah. Sekarang kita naik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sadar betapa besar dosa kita, maka kita tidak akan merasa harga pertobatan itu mahal. Saya ulangi saudara-saudara ya, orang yang sadar bahwa dosanya itu besar, dia tidak akan merasa bahwa pertobatan, bahwa harga yang dituntut untuk pertobatan itu mahal. Dia akan merasa, ya memang ini berat, tapi dibanding dosaku ya. Dibanding dosaku, it's nothing, ini gak apa-apa. Saudara-saudara, banyak orang itu yang waktu Tuhan minta mereka bertobat dan bayar harga, kok berat banget. Loh, kamu gak lihat dosamu sebesar apa? Kamu gak lihat harga yang saya bayar untuk dosamu, darahku. Kamu hanya bertobat begini saja pun kamu bilang apa? Berat banget. Orang kalau ngerti betapa besar dosanya dan betapa mahalnya darah Kristus akan menyadari kalau dia pun harus bayar harga untuk pertobatan, saudara-saudara, dia gak akan merasa itu mahal. Dia gak akan merasa itu mahal, dia akan merasa, ya ini sebenarnya jauh lebih ringan daripada dosa yang sudah saya perbuat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita taat dengan murahan. Itu sebabnya dia kasih 23 hari. Kamu jangan taat hanya terbawa emosi aja. Ya saudara-saudara, maka Tuhan bilang 23 hari. Saudara-saudara perhatikan ya, banyak orang itu pulang retret. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, cuma 1 hari doang. Dalam 3 hari dia merevisi kembali yang dia dengar dalam retret. Saudara bayangkan, retret mahasiswa, retret pemuda, tinggalkan dosa, kita sudah salah. Tapi saudara-saudara dalam 3 hari bangkit lagi dari antara orang mati dosanya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya kan? Gimana?
retret kemarin itu ternyata saya cuma terbawa emosi saja. Oh saudara-saudara, ada orang itu pulang retret mengatakan, saudara-saudara, saya akan tinggalkan dosa-dosa saya, ini pornografi sebagainya. Tapi saudara-saudara setelah 3 hari berlalu, dia bilang, kayaknya saya kemarin terlalu terbawa emosi deh itu. Masa dosa kayak gini harus ditinggalkan? Ya kita anak muda tahu. Masa ini aja harus ditinggalkan? Masih banyak orang lebih parah dosanya daripada saya. Saudara-saudara, baru 3 hari, 23 hari. Saudara bisa bayangkan ya, momen-momen recollection itu, saudara Tuhan ya kan. Bakar di api unggun, saudara Tuhan ya. Nah, hanya 3 hari. Setelah 3 hari, saudara Tuhan, komitmennya terbakar bersama dengan api unggun itu. Gak ada lagi sisanya, hangus semuanya. 3 hari, saudara bisa bayangkan 23 hari. Saudara-saudara, ada orang itu melarikan diri dari panggilan sebagai hamba Tuhan, ikut retret saudara-saudara. Dia bilang, aduh saya akan menyerahkan diri, saya akan tinggalkan pekerjaan saya akan tinggalkan semuanya. Saya akan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya akan masuk STT. Besok saya berformulir. Dia bilang, saudara kayak saudara Tuhan, 3 hari kemudian dia pikir, kan melayani Tuhan gak mesti jadi pendeta. Semuanya juga sama lah ya, pekerjaan Tuhan juga semuanya gak jadi pendeta kan. 3 hari, menguap seperti embun. Saudara bisa bayangkan 23 hari. Saudara bisa bayangkan ya, mereka mendengar firman itu tanggal 1. Tapi dalam 23 hari mereka sadar kami salah. Ini namanya pertobatan sejati. Maka saudara-saudara, Tuhan itu nggak mau pertobatan murahan. Ya, Tuhan itu nggak suka dengan orang yang terlalu antusias. Nggak suka saudara-saudara. Memang kita orang Kristen harus ada antusiasmenya betul. Tapi jangan over antusiasm ya saudara-saudara ya. Tuhan nggak suka. Maka saudara perhatikan ya. Ada orang itu di dalam Injil Yohanes, kalau nggak salah namanya Nathanael, saudara Tuhan ya. Waktu dia lihat Yesus, saudara Tuhan, dia mengatakan, adakah yang baik dari Nazaret? Baru kata Yesus kepada Nathanael, tadi kamu waktu duduk di bawah pohon ara, saya sudah lihat kamu. Oh, Nathanael kaget. Kok dia bisa lihat saya? Padahal saya kan nggak kelihatan siapa-siapa. Wah, engkau adalah Mesias. Apa kata Yesus? Jangan cepat-cepat. Ngaku saya Mesias. Baru saya kasih tahu kamu tadi duduk di bawah pohon. Kamu sudah bilang saya Mesias. Jangan cepat-cepat lah. Jangan cepat-cepat. Nanti kamu akan lihat anak manusia, malaikat akan turun naik di atas anak manusia. Ini yang kamu lihat tadi belum apa-apa. Udah, jangan cepat-cepat lah. Saudara-saudara perhatikan ya. Orang sudah mendeklarasikan Yesus sebagai Mesias. Yesus bilang, stop. Pengakuanmu itu terlalu cepat. Kamu kan belum lihat semua. Saudara-saudara, 23 hari. Mikir-mikir, baru akhirnya apa? Ayo kita bangun kembali rumah itu. Saudara-saudara, ketaatan adalah kunci kebangunan rohani. Kalau saudara tidak taat setelah ditegur pun, saudara tidak akan mengalami kebangunan. Ditegur satu hal, ditaati enggak? Saudara-saudara, ada orang itu ditegur sampai babak belur pun saudara-saudara, enggak ditaati. Saudara pernah ditegur oleh Tuhan? Saudara sudah taat enggak? Mau berapa kali lagi Tuhan tegur? Saudara sudah pernah dipukul oleh Tuhan? Saudara sudah taat enggak? Mau berapa kali lagi dipukul? Ya saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya itu ada kalimat ini saudara-saudara. Mau di bagian mana lagi yang dipukul kata Tuhan? Kenapa? Karena kamu sudah lebam. Itu kalau saudara perhatikan Yesaya pasal 1 saudara-saudara, sampai Tuhan bilang, kamu ini ya bandel banget ya. Saya sudah pukulin kamu sampai gak tahu lagi bagian mana yang harus dipukul. Kenapa? Semua sudah ada pukulannya. Itu pun gak bertobat. Saudara sudah pernah dipukul oleh Tuhan? Saudara sudah taat gak? Saudara gak semua orang dipukul itu taat. Itu sampai dipukul sampai gak ada lagi bagian yang bisa dipukul saudara-saudara. Kenapa? Mau dipukul mana lagi kata Tuhan? Ini semuanya sudah ada bekas pukulannya. Ini berarti kebandelan level super saudara Tuhan. Sudah dipukul, nggak tahu lagi mau dipukul, itu pun belum bertobat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kebangunan rohani dimulai dengan teguran, tapi harus diikuti dengan ketaatan. Maka saudara-saudara, seterpuruk apapun kerohanian saudara hari ini, sejauh apapun relasi saudara dengan Tuhan hari ini, saudara masih punya pengharapan. Kalau Tuhan masih tegur, saudara masih ada harapan. Asal saudara taat. Tapi kalau saudara sudah ditegur tapi nggak taat, tidak ada harapan, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan heran ya, Tuhan cuekin kita hari ini. Kenapa saudara-saudara? Karena yang dia sampaikan sebelumnya pun saudara nggak lakukan. Dia sudah pernah bicara, Tuhan sudah pernah bicara, tapi saudara nggak lakukan. Jangan heran hari ini Tuhan nggak mau bicara lagi sama saudara.
Ada orang doa, Tuhan saya mau pindah pekerjaan, tunjukkanlah kepadaku pekerjaan yang terbaik. Tuhan diem. Tuhan saya mau menikah, tapi saya nggak tahu harus pilih mana. Tunjukkanlah kepadaku calon yang terbaik menurutmu. Diem. Loh, kok Tuhan diam ya? Kan saya nanya, Tuhan kok diam? Karena Tuhan bilang, yang saya kasih tahu kemarin kamu gak lakukan. Saudara-saudara jangan main-main dengan teguran Tuhan. Saudara kalau nggak dengar, dia akan diamin saudara. Dia akan diamin saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi ketika gereja mengalami kebangunan. Yang pertama, saudara-saudara, unity. Unity. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu masalah yang dihadapi oleh gereja yang tidur itu adalah disunity, perpecahan. Saudara-saudara, di mana gereja tidur, di situ perpecahan dimulai. Maka kalau saudara perhatikan, kenapa gereja bisa pecah, saudara-saudara? Itu karena sudah diawali dengan rohani yang ketiduran. Spiritual asleep. Saudara-saudara, nggak langsung gereja pecah, itu nggak langsung, saudara-saudara. Tapi ketika gereja sudah tidur, maka tidak lama kemudian perpecahan. Mengapa, saudara-saudara? Karena setiap orang sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing. Saudara-saudara, ciri dari gereja yang tidur itu apa? Sibuk, tapi sibuk dengan urusannya masing-masing. Lah, kalau sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, ya pecahlah. Saudara-saudara perhatikan ya, kalau gereja sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, komisi wanita sibuk dengan urusannya masing-masing, paduan suara sibuk dengan urusannya masing-masing, lansia sibuk dengan urusannya masing-masing, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, semua masih dalam gereja sih, tapi yang komisi lansia hanya peduli dengan lansia. Komisi paduan suara hanya peduli dengan paduan suara. Bahkan di paduan suara pun terbagi dua lagi, saudara-saudara ya. Paduan suara pria dan paduan suara wanita. Paduan suara pria hanya peduli dengan paduan suara pria. Paduan suara wanita hanya peduli dengan suara wanita. Bahkan di wanita pun ada lagi, wanita remaja. Ayo, kalau kayak gini saudara-saudara ya tunggu aja pecah. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu yang dikatakan pada ayat 9 kan. Oleh karena rumahku tetap menjadi runtuhan, sedang kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saat gereja dibangunkan, di dalamnya akan ada kesatuan. Maka saudara perhatikan baik-baik. Kesatuan gereja adalah tanda dari kebangunan di gereja itu. Dari mana saya tahu gereja itu dari tidur sudah bangun? Mulai bersatu. Itu yang kita lihat pada ayat yang ke-12. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Saudara perhatikan, ada 3 kelompok di sini. Pertama, Zerubabel, pemimpin politik. Yang kedua, Yosua bin Yozadak, pemimpin agama. Yang ketiga, selebihnya dari bangsa itu, seluruh rakyat. 3 kelompok ini sekarang sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Tadinya sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan kerajaannya masing-masing. Tapi setelah Hagai berbicara, sekarang mereka berhenti dari urusan masing-masing, mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang. Itu kenapa kesatuan perlu. Kenapa harus dimulai dari kesatuan? Karena membangun bait suci itu nggak bisa satu orang. Zerubabel aja nggak bisa, Yosua bin Yozadak aja nggak bisa. Dibutuhkan banyak orang. Lah kalau tidak ada kesatuan gimana menyelesaikan pembangunan bait suci itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan hanya bisa diselesaikan kalau banyak, tidak bisa satu orang. Tapi gimana bisa banyak orang mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau di dalam gereja terpecah belah? Saudara-saudara, gereja tidak mungkin bersatu kalau orang-orang di dalamnya tidak sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Nah, maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan itu mendahului pelayanan ya. Orang kalau enggak mau belajar, langsung mau melayani, itu akan menjadi orang yang akan memecah gereja. Saudara-saudara, orang kalau hanya mau melayani, Pak saya enggak mau yang ribet-ribet kayak gitu Pak, terlalu teologis. Saya yang praktis-praktis saja Pak, saya mau pelayanan Pak. Saudara-saudara, orang enggak mau belajar tapi langsung mau melayani saudara-saudara, itulah nanti akan bikin gereja pecah. Banyak saudara-saudara, ayo Pak ikut seminar, ayo Pak ikut PA. Enggak, yang kayak gitu Pak. Urusan saya, urusan organisasi Pak. Waduh saudara-saudara ya. Bapak tahu saya ini punya karir di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan. Saya ngerti organisasi, lebih daripada semua pendeta dalam gereja ini. Tapi Bapak mau belajar doktrin enggak? Enggak perlu doktrin, Pak. Pakai logika saja. Orang kayak gini, saudara angkat jadi penatua, saudara-saudara, pecah gereja.
Ya saudara-saudara, saya percaya, saya ngomong begini, saudara sudah lihat contohnya lah. Saudara-saudara, ini contoh ya saudara-saudara ya. Ini nggak semua ibu-ibu seperti ini, saudara-saudara, tapi ini contoh. Ya, di satu gereja hampir pecah karena dua ibu berseteru urusan dekorasi Natal. Sama-sama panitia Natal. Yang satu maunya gaya Mediterania, yang satu gaya Mesopotamia, saudara Tuhan. Apalah itu, nggak tahu lah. Ribut. Natal ini esensinya apa? Mesopotamia Mediterania? Kan enggak kan, inkarnasi. Tapi karena nggak mau belajar dua ibu-ibu ini, saudara Tuhan, akhirnya ribut masalah Mesopotamia Mediterania. Mesopotamia Mediterania. Dan yang nggak tahu konsili Nicea, saudara Tuhan, orang nggak berdebat mengenai Mesopotamia dan Mediterania. Orang berdebat Yesus itu anak Allah atau bukan. Nah, tapi karena nggak mau belajar, baru dikasih jadi panitia Natal, saudara Tuhan. Wah, ya ribut masalah dekorasi. Ada yang ribut gara-gara masalah konsumsi, ya ribut. Tahun ini konsumsinya apa? Ujung-ujungnya kenapa? Nggak mau kalah dengan panitia Natal tahun lalu. Ini karena nggak mau belajar tapi melayani kayak gini. Saudara kalau belajar, saudara kalau diperlengkapi dengan pengertian yang benar mengenai firman Tuhan, ketika saudara melayani pun saudara tidak akan ribut hal-hal yang remeh-temeh. Ya, saudara-saudara, ini bukan hanya terjadi di gereja, di persekutuan mahasiswa juga terjadi. Kenapa meributkan hal yang remeh-temeh? Karena yang melayani tidak mau belajar. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara Tuhan di gereja ini kita tidak ribut dengan hal yang remeh-temeh. Kenapa? Karena yang melayani harus belajar dulu. Itu sebabnya saudara-saudara saya selalu dorong hari Rabu datang belajar. Kalau ada seminar belajar. Tapi saudara bilang di gereja kami nggak belajar juga bisa jadi pengurus kok. Pengetahuan itu mendahului pelayanan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mimbar adalah kunci kesatuan gereja. Mimbar itu kunci kesatuan gereja. Kalau di mimbar tidak ada lagi suara Tuhan, mau dengar suara siapa? Karena gereja bisa bersatu kalau sama-sama dengar suara Tuhan lah. Kalau di mimbar nggak ada suara Tuhan, ya pecah. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya sendiri. Yang kedua, gairah. Saudara-saudara, perhatikan ayat 12. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, saya minta saudara garis bawahi kata takut. Ya, takut saudara-saudara. Bahasa Ibraninya yirah, yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan itu adalah kagum. Ya, kagum. Jadi saudara-saudara, mereka bukan takut karena Tuhan menyeramkan, bukan. Takutlah, kagumlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa kata takut ini dimunculkan? Karena latar belakang mereka sebelumnya apa? Mereka tidak bangun bait Allah itu selama 18 tahun karena takut. Ya, kita sudah lihat ini 2 minggu lalu, saudara-saudara. Kenapa mereka mengatakan belum tiba waktunya? Karena mereka takut. Ada 2 hal yang membuat mereka takut, saudara-saudara. Yang pertama, faktor politik, ancaman dari bangsa-bangsa lain. Yang kedua, faktor ekonomi, saudara-saudara Tuhan. Mereka itu bukan orang kaya. Mereka itu pulang dari pembuangan. Jadi uangnya juga nggak banyak. Lah, kita disuruh bangun lagi bait Allah. Kalau nggak cukup uangnya gimana? Wah, ini saudara-saudara, takut ancaman bangsa lain, takut nggak ada uang. Maka mereka bilang, belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya. Tapi saudara-saudara, ketika kebangunan terjadi, takut itu hilang. Kenapa takut itu hilang? Masalahnya selesai? Belum, saudara-saudara. Saudara, takut itu hilang bukan karena masalah sudah hilang, bukan. Takut itu hilang karena kita sekarang punya takut yang lain. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, takut itu kan sebenarnya artinya sesuatu yang mencengkram. Ya, saudara-saudara, sebelumnya mereka dicengkram oleh takut kepada bangsa lain dan takut nggak ada uang. Sekarang mereka dicengkram oleh kekaguman pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa mereka nggak takut? Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena sekarang mereka dicengkram oleh kekaguman sama Tuhan sehingga takut yang lain sirna. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita takut sama yang lain? Karena kita nggak dicengkram oleh kekaguman akan Tuhan. Orang yang dicengkram oleh kekaguman pada Tuhan, semua yang lain nggak menakutkan.
Saya ulangi saudara-saudara, orang yang dicengkram oleh kekaguman pada Tuhan, apapun yang menakutkan, jadi nggak menakutkan lagi. Karena sudah dicengkram oleh kekaguman pada Tuhan. Maka saudara-saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan mengalahkan semua ketakutan. Takut akan Tuhan mengalahkan semua ketakutan. Jadi kenapa saudara sampai hari ini takut itu, sampai akhirnya apa yang Tuhan suruh saudara nggak lakukan. Saudara-saudara tanya, apa sih yang bikin orang tidak melakukan apa yang Tuhan suruh? Takut. Takut. Bukan nggak tahu, bukan. Kenapa kamu nggak taat? Nggak tahu, itu lain cerita saudara. Nggak tahu ya bagaimana mau taat. Tapi kan kasusnya banyak yang tahu. Bukan karena nggak tahu maka nggak taat. Tahu, tapi kok nggak dilakukan? Takut. Takut. Ya, takut nanti diejek sama orang lah. Takut diintimidasi sama keluarga lah. Ya saudara-saudara, saya sangat kagum saudara-saudara dengan orang-orang yang pertama kali mau atestasi ke gereja ini saudara-saudara ya. Kalau dengar cerita mereka saudara-saudara, wah saya pikir ya, mereka sudah mengalahkan ketakutan mereka. Mereka bilang sama saya, awalnya kami juga takut Pak. Pindah gereja bukan hal yang common. Ya, bukan hal yang mudah. Tapi kami akhirnya putuskan untuk pindah. Kami sudah mengalahkan ketakutan kami. Apa yang membuat kalian tidak takut? Takut akan Tuhan. Wah kami diintimidasi. Kalau pindah, kalau kamu mati siapa yang nguburin? Gimana nggak takut Pak? Kita baru pindah aja sudah ditanya kapan mati. Gimana Pak? Kita baru pindah ini. Ditanya, kalau kamu mati siapa yang nguburin kalau kamu pindah? Lah, ini gimana maksudnya? Tapi kami berani pindah. Nggak takut. Baru saya tanya, setelah pindah gimana? Apa yang ditakutkan itu terjadi nggak? Enggak Pak. Itu cuma rumor. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu adalah obat dari semua ketakutan. Saudara-saudara, kalau semua takut sama Tuhan, kenapa saudara takut sama semua? Semua aja takut sama Tuhan. Lah, saudara kenapa harus takut sama semua kalau saudara takut sama Tuhan? Ketakutan akan Tuhan itu mengalahkan semua ketakutan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Ayat 13. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara ingat kalimat ini pernah diucapkan Tuhan sama siapa? Musa dan Yosua. Waktu Tuhan manggil Musa, Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Waktu Tuhan panggil Yosua menggantikan Musa pun Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Muncul lagi saudara-saudara. Kenapa ya Tuhan mengucapkan kalimat ini kepada Musa dan Yosua? Karena mereka dipanggil untuk melakukan tugas yang lebih berat daripada kemampuan mereka. Saudara-saudara, Musa bukan orang biasa, tapi tugas yang Tuhan kasih lebih berat dari kemampuannya. Yosua bukan orang biasa, tapi Tuhan memberikan tugas yang lebih berat. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tugas yang sesuai kemampuan kita. Karena kalau sesuai, nggak usah penyertaan Tuhan. Lah kan, tanpa Tuhan juga bisa. Kan kemampuan kamu juga sudah sesuai nih. Tapi saudara-saudara, Tuhan panggil saudara untuk melakukan yang lebih tinggi daripada kemampuan saudara. Dan itulah sebabnya dia kemudian memberikan kalimat janji. Aku ini menyertai kamu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini muncul lagi kan dalam kitab Hagai. Aku ini menyertai kamu. Kenapa saudara-saudara Tuhan mengucapkan kalimat ini? Ingat saudara-saudara. Saya minta saudara perhatikan ayat 12 dan 14 ya. Ayat 12 dan 14. Nah bahasa Indonesia kita pakai kata selebihnya. Selebihnya. Nah, saudara perhatikan ayat 12 itu selebihnya dari bangsa itu. Ya. Ayat 14 juga sama. Selebihnya dari bangsa itu. Nah saudara-saudara, terjemahan yang lebih tepat itu bukan selebihnya. Sisa. Sisa. Nah, karena bahasa Ibrani itu sherit. Tuhan, sherit itu terjemahan itu sisa. Bahasa Inggrisnya remnant. Sisa. Saudara-saudara mau nggak makanan sisa? Ya, kan nggak mau ya saudara-saudara. Kenapa? Memang kata sisa itu nggak didengar ya saudara-saudara ya. Itu dulu ada satu orang berdoa, Tuhan kami serahkan sisa hari kami ke dalam tanganmu. Sampai dia tegur saudara Tuhan, sisa-sisa kasih ke Tuhan lah. Ya kan memang sisa hari kan, ini 24 jam tinggal 5 jam lagi. Ya kan?
Ya sisa hari dong, kan tinggal 5 jam. Itu aja ada yang bilang, nggak boleh bilang sisa sama Tuhan. Masa kasih Tuhan yang sisa? Sisa. Ya, karena memang kata sisa itu nggak enak ya saudara-saudara, sisa. Ya, ini sisa tadi pagi. Aduh, saudara-saudara, jangankan makanan yang sudah basi saudara-saudara. Ya. Ini sisa 2 tahun yang lalu saudara Tuhan. Ya, saudara kan bilang, kamu ini ya keterlaluan, sisa-sisa kasih ke saya. Lah, ini makanan masih bagus pun. Kadang-kadang kan saudara-saudara kita merasa, kok sisa ya? Ya, saudara-saudara, sisa. Nggak ada yang mau sisa. Ya, kalau bisa saudara-saudara kita minta yang baru kan. Masa yang sisa sih? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sherit itu dalam dunia Mesopotamia kuno biasanya digunakan untuk korban yang selamat dari bencana. Ya, mati sih enggak. Tapi saudara-saudara, seorang yang selamat dari bencana itu adalah orang yang tidak berdaya dan tak berguna. Ya, bisa disuruh apa dia? Ya dia nggak punya apa-apa lagi, dia cuma selamat, mati sih enggak. Tapi kalau disuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia aja masih trauma. Ya, powerless dan useless. Inilah keadaan bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan. Sherit. Powerless, useless. Tuhan bilang apa? Bangun kembali rumahku. Wah, saudara-saudara, mereka kan membayangkan 70 tahun yang lalu sebelum dibuang, rumah Allah itu yang dibuat Salomo. Megah sekali. Lah kami ini bangun bagi bait Allah, mau sebesar apa bait Allahnya? Nggak mungkin sebesar Salomo. Nggak ada uang untuk sebesar Salomo. Dulu pembangunan bait Allah disupport sama APBN. Sekarang, wah ini uang pribadi, patungan. Mana cukup untuk bangun bait Allah sebesar bait Allah Salomo. Berat sekali tugas ini. Tapi Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan bisa bikin kaum sisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara jangan lihat diri saudara, Pak saya ini powerless dan useless Pak. Saya bisa apa sih? Yang saudara butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa bikin kaum sisa pun melakukan hal-hal yang besar. Jadi saudara-saudara bisa nggak gereja kita ini melakukan hal yang besar? Bisa. Bisa, saudara jangan lihat diri saudara. Pak, orang kayak kita melakukan hal yang besar Pak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, berhenti melihat diri saudara. Lihat Tuhan. Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Yang kamu butuhkan untuk melakukan hal-hal yang besar itu adalah penyertaanku. Penyertaanku. Kadang-kadang orang tua saudara kasih oleh Tuhan cemas dengan masa depan anak mereka. Kenapa? Orang tua kayak kami Pak, bisa anaknya bagaimana sih nanti? Orang tua kayak kami nih Pak, anaknya bagaimana nanti? Ya, sekolah di mana dia? Bisa nggak sekolah di sekolah yang bagus? Atau jangan-jangan dia sekolahnya seadanya saja. Kenapa? Sekolah bagus mahal, kami nggak ada uang. Ya nanti kami sekolahkan di sekolah yang ada seadanya saja lah. Lah kalau seadanya saja jadi apa dak kami? Cemas. Kenapa? Karena merasa kekuatan kami ini seperti kekuatan kaum sisa. Ya bisa sekolahkan anak, ya tapi nggak bisa sekolah yang bagus. Ya nanti kalau sudah lulus kuliah, ya lulus sekolah, ya nanti lihatlah. Kalau nggak bisa kuliah ke sekolah yang favorit, ke PTN yang favorit, ya yang ada saja lah, yang penting kuliah. Atau ya udah kerja aja. Loh, tapi kalau kerja nanti gimana masa depannya? Kekuatan kami ini kekuatan kaum sisa. Orang tua yang berpikir seperti ini jangan lihat diri, lihat Tuhan. Aku ini menyertai kamu. Aku ini menyertai kamu. Maka saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat yang keempat, tindakan. Tindakan. Saya mengajak saudara untuk kembali ke Hagai. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozada imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saya minta saudara perhatikan kata menggerakkan. Menggerakkan semangat. Saudara-saudara bahasa Ibrani semangat di situ ruah. Ruah, roh. Artinya saudara-saudara sebelumnya roh mereka itu sudah lesu. Ya, rohnya Zerubabel sudah lesu, rohnya Yozada sudah lesu, selalu bisa bayangkan ya, pemimpinnya saya sudah lesu. Udahlah ya, nggak usah dipikirin lagi ya pekerjaan Tuhan ini. Udahlah ya, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing.
Ya, jangan lagi dipikirkan, udahlah ya itu cuman bayangan masa lalu kita ya. Kita sekarang urus rumah kita masing-masing, lesu. Maka saudara perhatikan ya, orang kalau sudah lesu secara rohani itu akan mikirkan diri sendiri. Ya, kalau saudara hari ini tidak lagi bisa mikirkan pekerjaan Tuhan, saudara hanya bisa mikirkan pekerjaan diri saudara sendiri, itu berarti saudara apa? Sudah lesu secara rohani. Tapi apa yang terjadi di sini? Tuhan menggerakkan steering, menggerakkan roh, semangat. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kalau kita perhatikan, untuk apa Tuhan menggerakkan semangat mereka? Untuk membangun bait Allah. Nah, saudara-saudara di sini kita bisa melihat ya, true revival, kebangunan rohani yang sejati, tidak pernah berakhir hanya dengan emosi yang meluap-luap. Jadi nggak pernah hanya berakhir dengan semangat yang meluap, enggak. Memang perlu menggerakkan semangat. Tapi saudara-saudara, kebangunan rohani yang sejati itu tidak berakhir hanya dengan emosi. Kebangunan rohani yang sejati akan menghasilkan aksi. Itu kebangunan rohani yang sejati. Maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini banyak orang bicara revival, tapi berhenti di emosi. Aku pulang dari retret itu ya mengalami kebangunan. Sudah berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun yang lalu. Apa yang kamu hasilkan? Gak ada sih. Saya cuma ingat aja dulu waktu itu saya nangis-nangis, guling-guling, ya, meronta-ronta, itulah kebangunan. Lah, tapi sekarang nggak ada sih yang terjadi, ya itu aja sih. Loh, selama bertahun-tahun ini nggak ada yang terjadi, nggak ada. Produce nothing. Wah, itu bukan kebangunan rohani yang sejati. Kebangunan rohani yang sejati, produce something. Ada aksi yang dilakukan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan meremehkan kebangunan rohani. Gereja yang kecil pun kalau Tuhan bangunkan akan berdampak bagi seluruh negara. Saudara perhatikan dalam sejarah, saudara kasih oleh Tuhan, kebangunan rohani itu dimulai dari gereja yang nothing. Tapi dampaknya besar bagi sejarah. Saya kasih contoh saudara-saudara, dan inilah penutup khotbah ini. Abad 18. Abad 18 saudara kasih oleh Tuhan, di Inggris terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang dikenal sebagai metodisme, gerakan metodis. Yang memimpin kebangunan rohani ini adalah Charles Wesley dan John Wesley. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman itu, Inggris itu negara Kristen. Ada gereja yang sudah besar, Anglikan. Dan saudara-saudara, hari itu belum ada metodis. Wesley dan saudaranya itu juga adalah anggota dari gereja Anglikan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Wesley, John Wesley dan Charles Wesley ingin memulai kebangunan, mereka nggak diizinkan khotbah di gereja Anglikan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dianggap bukan hamba Tuhan yang legal. Karena mereka tidak dihabiskan oleh gereja Anglikan. Jadi nggak boleh khotbah di gereja Anglikan. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itulah awalnya kenapa kebangunan rohani hari ini pakai lapangan. Jadi saudara-saudara hari ini kenapa KKR pakai lapangan, itu tradisinya dari Wesley. Kenapa saudara-saudara? Alasannya pakai lapangan bukan karena dia mau di lapangan, karena nggak boleh khotbah di gereja. Ya, gereja tanya, mana ijazahnya? Ya, lulusan mana? Maka saudara-saudara, ya Charles Wesley dan John Wesley akhirnya bikin khotbah, bikin KKR di lapangan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hari demi hari yang datang di lapangan lebih banyak daripada datang di gereja. Orang di gereja Anglikan, saudara kasih oleh Tuhan, itu sepi. Saudara-saudara, kenapa? Kerohanian orang sudah dingin, banyak yang sudah tidak ke gereja. Walaupun orangnya masih Kristen, tapi sudah nggak ke gereja lagi. Saudara perhatikan daerah Kristen, saudara kasih oleh Tuhan. Secara statistik orang Kristennya banyak, tapi saudara perhatikan ke gereja-gereja, kosong. Kosong. Jadi secara KTP Kristen, tapi sudah nggak ke gereja lagi. Itulah kelesuan rohani. Seperti itulah terjadi di Inggris. Sampai Wesley dan John Wesley dan Charles Wesley mengadakan kebangunan rohani, yang datang ke KKR mereka lebih banyak datang daripada yang datang hari Minggu di gereja Anglikan. Disitulah dimulai gereja Metodis. Kecil, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi lama-lama gereja ini makin besar. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang yang sudah menulis mengenai kebangunan rohani ini, dan mereka mengatakan kebangunan rohaninya Charles Wesley dan John Wesley itu tidak hanya berhenti di dalam gereja. Kenapa saudara-saudara? Karena setidaknya Metodis membawa dampak besar bagi masyarakat Inggris dalam dua hal. Yang pertama saudara-saudara, kebangunan rohani gerakan Metodis ini mengakibatkan banyak tempat-tempat maksiat tutup. Bar, nightclub, diskotik, tutup semua. Bukan karena ditutup pemerintah, enggak saudara-saudara. Oh saudara-saudara, hari itu
Pemerintah Inggris nggak bisa menutup semua itu. Kenapa? Banyak orang mau mabukan, banyak orang minum-minum. Tapi pemerintah nggak berdaya. Kebangunan rohani metodis itu bikin tutup semua. Kenapa saudara-saudara? Karena orang nggak kesana lagi, bertobat. Berhenti semuanya. Saudara-saudara nggak ditutup pun tutup sendiri. Kenapa? Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang saudara-saudara. Ayo, saudara capek nggak melihat pemuda-pemuda mau mabukan di Manado ini saudara-saudara. Sudah berapa tahun yang lalu saya datang ke sini, tertulis Brentijo Bagate. Saudara Tuhan. 10 tahun yang lalu saya ke sini disambut dengan tulisan itu, Brentijo Bagate. Mulai dari Bandara Samprat sampai Siau. Naik kapal pun tulisannya Brentijo Bagate. Aduh. Sampai saya di Siau, saudara Tuhan, ternyata yang Bagate tidak berhenti, saudara-saudara. Ini tulis-tulis ini info apa sih sebenarnya ini? Tapi waktu abad 18 berhenti. Tanpa tulisan. Berhenti, tidak ada yang ke bar, tidak ada yang ke kedai-kedai, berhenti semuanya. Sampai bangkrut. Yang kedua, saudara-saudara. Kebangunan rohani Wesley itu meningkatkan etos kerja. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada seorang sosiolog mengatakan salah satu yang memicu revolusi industri di Inggris itu adalah kebangunan rohaninya Wesley. Bukan karena Charles Wesley yang menemukan mesin-mesin, bukan saudara kasih Tuhan. Tapi dia yang menciptakan etos kerja yang lebih tinggi. Itu sebabnya saudara-saudara, industri di Inggris produktivitasnya tinggi. Kenapa? Orang Kristen itu setelah menjadi Kristen, etos kerjanya itu lebih tinggi. Saudara-saudara, John Wesley itu terkenal dengan satu slogannya, yang ini sering dipakai saudara-saudara sebagai slogan ekonominya Wesley. Dapatkan sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, berikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, kalau kita lihat hari ini kan lain ya. Work hard, play hard. Dapatkan sebanyak-banyaknya, habiskan sebanyak-banyaknya. Dapatkan sebanyak-banyaknya dari Senin sampai Jumat. Habiskan sebanyak-banyaknya dari Sabtu sampai Minggu. Wajar bokek, saudara kasih Tuhan ya kan. Work hard, play hard, work hard, play hard. Ya. Kenapa harus kerja keras? Ya karena kita juga mainnya keras, saudara kasih Tuhan ya. Nah, ya, saudara-saudara kerja keras supaya apa? Bisa nanti hura-hura. Ya ini work hard, play hard, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, kebangunan rohani sejati itu tidak pernah berhenti dengan emosi. Dia akan berlanjut dengan aksi yang nyata. Saudara rindu ada kebangunan rohani di Manado, saudara kasih Tuhan. Kita harus berdoa banyak. Kalau saudara tanya apa yang bisa mengubah kota Manado ini, Pak? Saudara pikir pendidikan bisa? Tidak, saudara kasih Tuhan. Tidak. Kita bisa sekolahkan lebih banyak lagi orang supaya pintar, tapi tidak akan mengubah. Kalau saudara ingin melihat perubahan di daerah Kristen ini, we need true revival. Kita butuh kebangunan rohani yang sejati. Mulai dari mana, saudara-saudara? Mulai dari gereja. Bagaimana gereja bisa bangun? Harus ada khotbah yang keras. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengarkan ini tidak berlalu dengan begitu saja. Kami sudah ditegur supaya tidak hanya menjadi pendengar. Oleh karena itu kami mohon supaya kami memiliki ketaatan untuk melakukan. Karena tanpa ketaatan tidak ada kebangunan. Kami akan begini-begini saja. Kalau kami sudah ditegur tapi kami tidak melakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Bongkarlah dosa kami. Sucikan kami, jadikan kami baru. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.